Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan tanaman kita memasuki umur 16 hari setelah tanam. Sudah memasuki seleksi tunas ya. Nah, karena seleksi tunas itu dilakukan pada umur 15 sampai 20 hari setelah tanam. Nah, umur panen melon itu berbeda-beda. Ada yang 60, ada yang 70, tergantung varietasnya. Nah, kondisi tanaman kita seperti ini rekan-rekan tani. Ini kondisi umur 16 hari setelah tanam. Nah, rekan-rekan tani, jikalau umur tanaman sudah memasuki 16 hari setelah tanam tetapi belum muncul tunas, berarti nutrisinya itu tidak terpenuhi. Jadi dia tunasnya tidak muncul rekan-rekan tani. Bisa juga dia terhalang oleh sinar matahari. Kalau di tanaman rekan-rekan tani itu nggak ada muncul tunas, antara dua itu. Satu, dia kekurangan cahaya matahari, artinya terhalang oleh tanaman yang lainnya. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Kita contohkan untuk tanamannya ya. Coba diperdekat ini. Nah, rekan-rekan tani pasti sudah paham ya kalau soal potong tunas. Pasti sudah paham. Nah, ini kalau kita pelihara untuk dua tunas ya, itu dipilih besarannya yang sama. Bukan atau cabang utama ataupun cabang tunas, tetapi besarannya yang sama supaya nutrisi itu tersalurkan kedua cabang yang sama ini berimbang. Nanti besaran buahnya pun nanti bisa berimbang karena nutrisinya pun sama, tidak berat sebelah artinya ya. Nah, kita contohkan, mungkin walaupun sudah paham, mungkin ada rekan-rekan tani yang baru hadir mungkin belum paham, nanti kita perlihatkan ya. Nah, nih ini dan ini cabangnya lebih besar, ini lebih kecil, dan ini lebih kecil. Yang sama besarnya adalah ini, berarti yang dipotong adalah tunas utamanya seperti ini. Nah, ini. Nah, jangan khawatir, nanti ini jadi cabang utama semua yang dua ini. Coba ini, yang ini sekarang. Ini contoh dua tunas ya. Nah, yang ini saya contohkan ini kalau kita memelihara satu tunas. Nah, kalau memelihara satu tunas itu paling gampang rekan-rekan tani. Untuk seleksi buahnya langsung aja dipilih yang paling besar, berarti cabang ini yang paling besar, cabang utamanya, berarti ini yang dipotong, ini dipotong, ini dipotong. Nah, ini dipotong nih, ada tunas juga. Nah, jadi kalau satu tunas itu lebih mudah. Ini satu aja yang paling besar, cabang utamanya. Biasanya cabang utama paling besar. Nah, kita lihatkan nih, coba lagi satu ini agak berbeda ya, yang ini ya, kita lihatkan. Nah, ini kita lihat, ini cabang ini lebih besar. Biasanya cabang utama lebih besar, tapi belum tentu, kadang-kadang ada juga cabang tunas ini yang lebih besar. Nah, kalau satu tunas berarti yang dipotong adalah ini dan ini. Nah, ini rekan-rekan tani. Jadi pemotongan tunas itu akan berbeda kalau memelihara satu tunas dan dua tunas. Ada yang kita pelihara satu tunas, ada yang kita pelihara dua tunas. Supaya rekan-rekan tani itu ada perbandingan nantinya. Kita ada video buktinya. Sebenarnya kita udah tahun yang lalu sudah pernah ya melakukan perbedaan itu, cuman beberapa tahun yang lalu kita belum memperlihatkan atau mengupload video ke YouTube ya, jadi kita belum punya buktinya. Nah, jadi supaya lebih ada buktinya, kita memperlihatkan videonya ke rekan-rekan tani. Ini loh perbedaan antara tunas 2
dan tunas 1, supaya ada buktinya. Walaupun kita beberapa tahun yang lalu sudah membuktikannya, tetapi mungkin belum dipublikasikan ya, belum ada kita videokan ke YouTube, itu nggak ada. Jadi untuk saat ini kita akan memperlihatkan pada rekan-rekan tani. Jadi rekan-rekan tani bisa memilih nanti mana yang lebih maksimal ya, maksimalnya yang mana, yang menurut rekan-rekan tani yang bagus yang mana. Jadi itu bebas ya, tergantung pilihan rekan-rekan tani semua. Terima kasih juga atas masukan dari rekan-rekan tani. Itu nanti kita akan membahas ya. Sebenarnya kita udah bahas, cuman nanti kita akan membahas lebih detail lagi dari pemakaian fungisida dan insektisida dari tanaman umur 10 hari setelah tanam ataupun 7 hari setelah tanam sampai panen. Nanti kita akan bahas penggunaan dosisnya dan bahan aktifnya ataupun merek obat. Sebenarnya kalau merek obat itu bebas ya rekan-rekan tani, kita nggak terikatan sama produk ini produk itu. Jadi jangan ambil pusing kalau rekan-rekan tani di sana nggak ada produknya, itu kita cari bahan aktifnya saja. Jangan mempersulit diri sendiri ya, yang penting bahan aktifnya yang sama, nanti supaya rekan-rekan tani itu lebih mudah. Kemudian mungkin nggak ini ya, kita nggak lama-lama supaya durasinya pun tidak terlalu panjang. Jadi kita nanti akan membahas dari umur awal tanam sampai umur 30 atau setelah 30 sampai umur 60 sampai panen ya. Jadi kita buatkan nanti 2 video lah. Untuk awal pertumbuhan itu apa saja, dosisnya berapa aja, dan nanti untuk masa bunga dan buah kita memperlihatkan dosisnya apa aja, berapa saja dosisnya, berapa apa saja yang digunakan fungisidanya. Sebenarnya sudah ada rekan-rekan tani. Kalau rekan-rekan tani yang sudah memasuki bunga dan buah, boleh lihat fungisidanya ataupun inseknya, itu sudah ada ya, sudah ada di video kita sebelumnya. Jadi rekan-rekan tani bisa melihat video kita sebelumnya. Cuman perbedaan untuk saat ini adalah semi telasah ya, semi telasah. Untuk perawatannya tetap sama semuanya, fungisida yang digunakan tetap sama semuanya. Perbedaannya hanya di pola tanam. Nah, pola tanam ini dia semi telasah, supaya ya ini terus terang, supaya rekan-rekan tani bisa menanam melon juga yang mungkin modalnya yang minim ya. Kita perlihatkan di sini. Coba ini kameramen agak mendekat sini. Kita perlihatkan yang ini. Ini ajir bekas ya. Ini ajir bekas yang musim kemarin, tanam kemarin. Nah, ini juga untuk paku kemarin nih masih ada di sini. Ini ajir bekas. Jadi sebenarnya kalau kita pola tanamnya yang seperti musim sebelumnya itu lebih mudah ya, lebih cepat. Nah, tapi saya ingin sedikit berbeda. Saya ingin merubah. Jadi tanam melon itu mudah, tergantung pilihan kita. Bebas, mau tanamnya seperti apapun bebas. Tergantung lahan rekan-rekan tani ataupun keinginan rekan-rekan tani, atau menyesuaikan dengan maafnya ini keuangan ya, keuangan rekan-rekan tani. Jadi bisa untuk perbandingan supaya lebih mudah. Nah, mungkin rekan-rekan tani sekian saja video kita. Nanti kita akan bahas untuk fungisida dan insektisida, itu kita bahas di video berikutnya. Kita akan update perkembangan tanaman ini sampai panen ya. Jadi rekan-rekan tani bisa melihat video kita perkembangannya seperti apa dan pola-polanya seperti apa. Nah, mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertumbuhannya udah seperti ini rekan-rekan tani. Ini umur 16 hari setelah tanam. Nah, ini juga coba lihat. Nah, ini seperti ini. Nih.